narkobanya tertinggi di Sumatera Barat. Untuk itu kita bekerjasama dengan Bapak Wali Kota, Ketua DPR, Kapolres dan Kejaksaan sepakat membuat beberapa program dalam rangka melakukan pencegahan narkoba bagi pemula generasi muda Kota Prapanjang. Seperti di tingkat kota kita melakukan kelurahan bersih narkoba untuk barat dan timur. Kemudian beberapa sekolah juga kita launching menjadi sekolah duta anti narkotika di Kota Prapanjang. Dan hari ini kami sengaja hadir di SMP 3 dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP 3, bagaimana bahaya narkoba itu betul-betul menjadi hal yang sangat merugikan masa depan dari generasi muda. Seperti kita ketahui bahwa narkoba itu sekarang banyak modus yang dilakukan terhadap lintas remaja kita. Tidak hanya di tingkat SLTA atau perguruan tinggi, tapi sudah mulai merambah kepada tingkat peserta didik kita dari SD SMP. Untuk itu hal ini perlu kita lakukan pencegahan. Kalau kita tidak selamatkan mereka, kita yakin nanti masa depan dari generasi bangsa ini akan terancam dengan bahaya narkoba yang jelas-jelas sekali mereka bersentuhan dengan narkoba punya dampak yang merusak masa depan. Masa depan dia akan terganggu secara fisik dan juga secara akal pikiran. Tentu kita di Padang Panjang tidak menginginkan ini terjadi. Maka dalam konsep pertemuan hari ini kita ingin menyampaikan juga kepada seluruh siswa kita, kepada seluruh guru dan orang tua, mari bersama-sama kita melakukan penjagaan. Karena untuk sekolah kita sudah siapkan program namanya Jaga Siswa. Kenapa kita jaga siswa? Betul-betul kita memberikan masukan kepada siswa kita, hati-hati bergaul dengan orang baru. Jangan sembarang menerima pemberian, apakah berbentuk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Karena kita yakin makanan dan minuman yang diberikan oleh orang baru kita kenal bisa dikategorikan makanan yang sudah dikontaminasikan narkoba. Nah, tentu ini tidak kita inginkan terjadi. Karena nanti ketika anak-anak remaja kita kecanduan narkoba, itu sudah akan merusak masa depan. Ini yang tidak kita inginkan. Untuk itu beberapa strategi sudah kita sampaikan dalam rangka jaga siswa ini, bagaimana guru dengan siswa ini terjadi hubungan komunikasi yang baik. Sehingga apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada siswanya, guru cepat mengenal. Kemudian antara guru dengan orang tua juga terjadi hubungan komunikasi yang baik. Mungkin tingkah laku anak di sekolah bisa disampaikan ke orang tua. Kondisi anak di rumah juga orang tua bisa menyampaikan ke sekolah. Sehingga itu akan menjadi konsep jaga siswa tadi. Ada perhatian-perhatian khusus kepada siswa-siswa kita yang melakukan kondisi-kondisi yang tidak stabil emosinya. Tidak stabil kondisi keadaan fisiknya. Mungkin sampai di sekolah dia mengantuk, kemudian sampai di dalam sekolah dia juga mengganggu temannya. Ini adalah dampak-dampak awal yang memang harus kita curigai terhadap siswa kita. Untuk itu, kondisi ini memang harus kita bersamakan. Tidak hanya selesai di orang tua, tidak hanya selesai di guru, tapi juga harus bersama-sama juga dengan masyarakat. Karena tidak mungkin kita menyelesaikan masalah narkoba yang begitu tinggi di Kota Padang Panjang ini hanya dengan satu sistem saja. Nah, sekarang kita bersyukur pemerintah Kota Padang Panjang melalui wali kota yang sudah kita jadikan sebagai bapak peduli generasi di Kota Padang Panjang sangat mensupport kegiatan kita menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika. Demikian juga Ketua DPR kita, seorang Ketua DPR yang masih sangat muda dan juga sangat berpikiran positif bagaimana ingin menyelamatkan generasi muda Padang Panjang ini terbebas dari bahaya narkoba. Dan kita juga sangat respon sekali dapat dari Kapolres Padang Panjang melalui Sat Narkobanya yang selalu mendampingi kita dimanapun acara yang berkaitan dengan pemberantasan tentang narkoba ini, beliau selalu hadir mensupportnya. Tentu ini kondisi-kondisi yang sangat kita harapkan. Kemudian kepada para siswa dan orang tua termasuk guru juga kami ingatkan, kalau ada kondisi-kondisi yang mencurigakan terhadap tingkah laku dari siswa kita, tolong beri laporan kepada kami sehingga anak-anak yang seperti ini kita lakukan dulu mungkin rawat mental dia atau juga rawat fisiknya melalui medis dan lain sebagainya. Sebab nanti kalau dia terjadi kepada kasus hukum, berarti ranah hukum dia akan masuk kepada anak kita. Korban tadi 5 tahun di tahanan. Kita tidak ingin seperti itu. Seperti yang kita temukan sekarang di rumah tahanan Padang Panjang kelas 2B, itu lebih 65% yang ditahan di sana adalah berdasarkan kasus narkoba. Nah, tentu ini jaringan di Padang Panjang sudah begitu tinggi.
untuk memasok narkoba di Kota Padang Panjang yang jelas sasarannya adalah generasi muda. Tentu ini tidak kita inginkan terjadi bagi generasi kita, terutama anak sekolah kita di tingkat SMP di Kota Padang Panjang. Ini mungkin materi pengantar yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, warga SMP, khususnya SMP 3, dan juga kepada para siswa kami kelas 7 di SMP 3 Kota Padang Panjang ini, betul-betul karena baru berada di kondisi sekolah SMP, dari SD menuju SMP, tentu tingkat pergaulan, tingkat temannya juga berbeda-beda. Kemudian tingkat lokasi sekolahnya juga berbeda dari SD yang lalu. Makanya hati-hati bergaul, terutama terhadap faktor lingkungan dengan orang-orang baru. Betul-betul perhatikan, jangan nanti orang-orang baru itu adalah orang-orang yang merupakan nanti terkontaminasi kepada pengedar narkoba. Tentu ini tidak kita inginkan. Kalau ada hal yang mencurigakan di lingkungan sekolah yang dianggap tidak aman, tolong laporkan kepada kami selaku pengurus generasi anti narkotika nasional, sehingga kita bisa melakukan antisipasi bersama dengan Sat Narkoba Polres Padang Panjang dalam rangka mengamankan dan mengantisipasi supaya peredaran narkoba itu di Kota Padang Panjang tidak berkembang secara pesat. Dan tentu kita berharap kedepannya narkoba itu bisa kita habiskan di bumi Padang Panjang. Dan harapan kita dengan Bapak Wali Kota juga Padang Panjang suatu saat betul-betul bersih dari narkoba di Kota Padang Panjang yang sama sekali tidak terjadi. Silakan Pak Datuk, materi lanjutannya berkaitan dengan dampak kesehatan. Ya, terima kasih Saudara Ketua Gus. Kita lanjutkan. Narkoba ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Mungkin kita jangan terlena dengan corona. Corona itu 2 minggu insya Allah sembuh. Tetapi narkoba berbahaya. Dalam hal ini kita harus siap untuk bagaimana kita mengetahui pengaruh daripada narkoba ini. Nah, kita harus siap keluarga, siap masyarakat, siap pemerintah. Dikatakan siap masyarakat adalah, siap pemerintah adalah untuk kesiapan kita untuk mengatasinya, mencari bagaimana supaya anak kita jangan sampai ikut mengkonsumsi narkoba ini. Karena narkoba ini adalah barang haram, ya. Tetapi bagaimanapun penyalahgunaannya yang berbahaya bagi dunia kesehatan ini sangat penting sekali. Nah, perlu kita ketahui anak-anak kalian juga mungkin para guru, bahwasanya kita harus tahu apa tanda-tanda anak kita terpengaruh dengan narkoba ini. Jadi diberikan oleh sebagai ketua tadi, memang betul pengedaran narkoba Padang Panjang sangat meningkat. Kita lihat di dalam keluarga harus siap memantau perkembangan anaknya, tingkah laku anaknya, perbuatan anaknya kita pantau. Kadang-kadang anak kita yang biasa salah sekarang tidak lagi, anak kita yang ceria sekarang tidak lagi. Ini kita tanya, ada apa ini? Makanya perlu orang tua itu mengontrol perkembangan psikologi anaknya di rumah, jangan diserahkan ke sekolah aja. Nah, jadi apabila kita lihat anak kita udah mulai cemas, panik, ya, menyendiri, ini perlu ada pendekatan. Siapa yang mendekatkan? Tentu orang tua. Sebab bahaya narkoba itu di dalam dunia kesehatan itu terjadi perubahan tingkah laku, perubahan cara berpikir. Nah, ini perlu kita ketahui. Lantas di pihak masyarakat, juga bertanggung jawab akan hal ini. Artinya begini, masyarakat juga harus mengontrol warganya, RT-nya juga mengontrol bagaimana wilayah keluarganya di RT-nya. Dan juga sekolah. Nah, ini yang katakan saudara ketua tadi, bahwasanya sekolah sangat bertanggung jawab tentang bagaimana perkembangan didiknya. Apabila anak didik kita di sekolah terjadi suatu perubahan sikap dan tingkah laku, seperti kata ketua tadi, misalnya yang biasanya rajin nggak rajin lagi, biasanya ceria lagi, cepat emosi, ya, dan suka menyendiri. Ini perlu ditanya ini. Tentu dalam sekolah ada jenjangnya, ada guru BP-nya, ya, untuk berikan bimbingan, berikan penyuluhan akan hal ini. Jadi dalam hal ini perlu kerjasama sekolah, masyarakat, orang tua. Nah, jadi hendaknya ketiga lembaga ini harus saling bekerja sama, dan juga pemerintah. Pemerintah tentu Satpol PP-nya, juga Polresnya, ya, perlu kerjasama juga. Kenapa? Karena kita harus memantau di mana anak-anak berkerumun. Nah, ini penting ini. Nah, kita kontrol. Jadi kontrol itu yang penting. Nah, yang paling penting adalah siap tidak kita untuk jangan sampai anak kita terpengaruh dari narkoba ini. Seperti kata Ketua GAN tadi, kalau GAN adalah organisasi yang sifatnya edukasi, yaitu preventif, pencegahan dulunya. Bagaimana pencegahannya? Itu untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak tentang narkoba. Jangan sampai dekati narkoba, harus jauhi narkoba.
Nah, ini penting. Jadi ini kita berharap ya sekolah mungkin memberikan materi-materi tentang narkoba, apa-apa zat-zat yang berbahaya dijauhi. Ketika kedua tadi kadang-kadang orang yang membawa anak kita terpengaruh. Sebab kalau anak kita sudah berikan hukum, otomatis dia menjadi sayang keluar. Ini berbahaya. Seperti kasus yang pernah terjadi di Kota Padang Panjang, orang tuanya tidak tahu bahwa anaknya sudah memakai. Kenapa? Karena anaknya menyendiri. Akibatnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak bisa? Karena sudah tercandu. Nah, selagi bisa melaporkan ke GAN, nah kita bisa untuk merehab. Nah, karena GAN telah bekerjasama dengan dinas sosial untuk merehab anak-anak ini. Itu rehab psikologinya, rehab sosialnya, rehab kesehatannya. Kita udah ada tim-tim untuk menangani itu. Jadi kita berharap bersama Bapak Wali Kota, Ketua DPR, Kajari, dengan Polres, Padang Panjang ini menjadi percontohan dananya untuk dunia di Indonesia, yaitu bebas narkoba. Karena kita berharap, terutama di SMP 3 ini, betul-betul menjadi sekolah bebas narkoba. Sehingga sekolah kita menjadi jaya, anak kita selamat. Karena bangsa kita ini tergantung pada generasi muda. Maju menuju bangsa kita ini dicerminkan oleh maju saudara kita. Tapi apabila generasi muda kita telah terkena narkoba, hancur bangsa ini. Sebab dua saja, orang yang sudah kecanduan dia bisa gila atau mungkin mati. Untuk sembuh itu susah. Memang pada awalnya halusinasi beranggapan narkoba itu enak, bisa fly, bisa berangan-angan, bisa kuat. Nah ini belum kita lihat seleb-seleb bintang film, orang-orang seron itu kan banyak ada pemakai. Kenapa? Karena dia bekerja keras. Dikiranya dengan narkoba ini bisa. Memang ya awalnya kita dipancing untuk memakai narkoba, kuat kita, tetapi akibatnya sistem saraf kita, sistem pembuluh kita habis. Sama dengan mobil, kalau dipaksakan kan rusak ya. Begitu tubuh kita terpaksa dia berpikir, terpaksa dia bekerja, rusak sistem tubuh kita. Nah inilah yang bisa narkoba tadi, rusak saraf, rusak organnya. Jadi dalam hal ini kami berharap kepada anak didik kami di SMP 3 dan juga di 10, mari sama-sama kita bentengi anak kita bentengi sekolah kita bebas daripada bahaya narkoba. Dan insya Allah kami dari pihak GAN bersama Ustaz GAN tadi menyatakan siap memberikan bimbingan, siap memberikan bantuan. Kalau ada anak didik kita yang ada ciri-ciri yang disebutkan tadi, cepat dilaporkan, kita lakukan nanti perbaikan, pembinaan supaya dia jangan sampai larut dengan masalah narkoba. Sebab kesepakatan kita ya Pak Ketua ya dengan Kapolres, apabila ada anak sekolah yang terpapar narkoba, ini kita rehab. Dan insya Allah nanti mungkin bersama dinas kesehatan kami akan turun ke sekolah-sekolah ini ingat pada anak-anak ini, kami turun ke sekolah-sekolah nanti tes urin tanpa diberitahu. Nah, apabila nanti ada anak-anak yang positif memakai narkoba, ini akan direhab. Tidak diberitahu, akan razia tes urin itu tanpa diberitahu. Nah, jadi hati-hati, yang sering tahu kalian adalah mentes apanya, bisa air seninya, bisa rambutnya, ya bisa dites itu. Jadi kami insya Allah di SMP dan SMA dan juga di Pulau 3 akan turun nanti bersama dinas kesehatan dan juga bisa bersama Polres nantinya untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Di Sarsa untuk komentar gitu karena waktu kita sangat terbatas, karena hari ini adalah Jumat, sebenarnya banyak materi yang kita berikan tapi kita terbatas nih. Jadi untuk selanjutnya mungkin ada undangan lagi. Sen berikutnya kita akan dihadiri oleh Kasat Narkoba, mungkin juga oleh Ketua DPR. Bersama-sama kita kupas bagaimana perda narkoba ini sebenarnya dan bagaimana pula untuk mencari solusinya. Nah, salah satu solusinya adalah siap keluarga, siap masyarakat, siap sekolah, siap pemerintah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan generasi kita dari bahaya narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.